informasi Mas katanya salah satu korban yang dijanjikan untuk bekerja di salah satu perusahaan, tentunya katanya Mas bakal dijanjikan sebagai kerja karyawan kontrak tetap ya. Ya, betul betul. Ini kronologisnya seperti apa Mas? Jadi saya itu kemarin itu kata dia, jika saya masuk ke PT ini, PT AJS Agrinusa Jaya Sentosa di Egypt itu, saya bayar 7 juta, itu akan dijanjikan PKWT selama setahun Mas, yaitu training dulu selama 7 hari. Tapi setelah saya masuk, ya kan, saya sehari saya nanya-nanya lah ke karyawan situ, ya namanya calo kan, ya pasti tahu sendiri, pasti kadang sesuai, makanya saya nyari info. Ternyata sehari kerja di situ saya dapat info kalau emang di situ gak ada PKWT, adanya harian. Kemudian pas itu saya shift malam, kemudian siangnya saya telepon dia, saya coba tanya lagi kan, saya pastiin. Kata dia, iya Mas ada, yang penting kerja dulu aja, masuk dulu aja, nanti seminggu training kemudian PKWT, ya kan. Nah saya udah jalanin seminggu, saya tanya lagi, kok nggak ada PKWT Mas? Sabar Mas, nanti saya follow up dulu ke atasan gitu, kata dia. Oke, saya masih sabar, saya tunggu selama ya 2 minggu. Saya nanya lagi, kata dia ya masih di follow up. Terus saya oke, saya sebulan 2 bulan, tapi sini lama kelamaan dia cuma kayak ngulur doang. Nah, saya tanyain lagi, dia juga slow respon ke saya. Terus akhirnya ya di bulan Februari lah saya langsung ke dia datengin. Ternyata malah dianya udah nggak ada, udah pindah yayasannya. Gitu. Nah Mas, waktu dijanjikan Mas dipintain uang berapa? Saya sebesar 7 juta rupiah. Itu cash. Cash. Nah saat Mas menyerahkan uang, Mas ada nggak surat perjanjian? Ada Mas. Seperti apa Mas? Seperti ini Mas. Itu tanda tangan di atas materai ya? Iya betul. Ada saksinya juga sama teman saya 2 Mas. Gitu. Mas kan dijanjikan sebagai pekerja karyawan pekerja kontrak tetap ya. Iya. Namun yang Mas rasakan hari ini sampai saat ini Mas cuma hanya pekerja harian. Iya betul Pak. Dan berarti Mas merasa ini dibohongi ya? Iya betul. Nah, Itu juga hariannya tidak jelas Mas. tidak jelas. Iya. Nah Mas, selama Mas kerja di harian ini, apa yang dirasakan oleh Mas dan orang tua Mas nih yang sudah mengeluarkan uang sebesar 7 juta? Ya sangat-sangat kecewa lah Mas, padahal pengennya kita ya kontrak setahun biar bisa apa, dapat gaji kan, buat nabung juga. Tapi ini malah kayak ya kayak kena tipu gitu. Udah harian nggak jelas, gajinya juga diundur-undur terus Mas di sini. Dan itu di kawasan mana tadi? Di kawasan Egypt. Egypt ya. Iya. Nah Mas, setelah Mas mengetahui bahwa Mas ini merasa dibohongi, apa tindak lanjut Mas untuk selanjutnya? Mungkin saya akan bawa ke ranah hukum saja Mas. Soalnya saya juga sudah pernah ketemu sama dia, sudah ngomong sama dia. Dia juga katanya berani dibawa ke ranah hukum. Jadi ya udah kita selesaiin aja di hukum supaya jelas semua. Berarti awalnya Mas juga sudah melakukan secara persuasif, baik-baik ya. Iya betul. Ternyata tanggapan dia malah menantang ya. Iya betul Mas. Nah sejauh ini Mas tahu nggak di mana kantor dia, rumah dia? Kalau untuk kantor dan rumah kemarin tahu sebelum pindah, cuman untuk sekarang setelah pindah saya tidak tahu Mas. Saya juga sudah lost kontak sama dia, saya chat nggak pernah dibalas, saya telepon nggak diangkat, pokoknya nggak ada kabar sama sekali. Oke Mas, setelah Mas sudah melakukan pengaduan tersebut lewat kepolisian, nah apa harapan Mas nih ketika nanti si salah satu oknum pelaku yang ngebohongin Mas ini, apa harapannya? Ya saya sih ini aja, kalau emang dia punya niat baik ya kita damai aja nggak apa-apa, untuk uang saya dikembalikan. Tapi emang kalau dia nggak punya niat baik ya udah diselesaikan cara hukum aja. Kalau emang dia bersalah ya udah kita penjarain aja udah sekalian, biar nggak ada korban-korban lagi yang kena tipu dia. Soalnya juga kecuali saya, ada juga teman-teman yang di luar sana banyak yang ketipu sama dia. Oh gitu, berarti selain Mas ada juga korban-korban lain dari si oknum tersebut ya? Ya betul Mas, ada Mas. Oke Mas, terima kasih ya. Ya sama-sama Mas.